Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginya panca indera agar semua yang Allah berikan ini kemudian kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an. Kalian tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'ala lakumus sam'a. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada kalian pendengaran, wal absara, dan menjadikan kepada kalian penglihatan, wal af'idah, dan Allah menjadikan kepada kalian hati, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Panca indera, terutama akal, adalah merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Kalau kita ingin melihat nikmat akal ini, silahkan pergi ke rumah sakit jiwa. Bahkan diceritakan oleh beberapa syekh yang masing-masing mereka mengambil pelajaran ketika mereka berkunjung ke rumah-rumah sakit jiwa, bahwa di suatu waktu salah seorang syekh di Mesir berkunjung di rumah sakit jiwa dan dia mendapati pasien perempuan tidak berjilbab. Lalu kemudian syekh orang Arab karena memiliki gutrah penutup kepala, dia pakaikan. Lalu kemudian perempuan tersebut melepaskannya, dipakaikan dia lepaskan, dipakaikan dia lepaskan. Kemudian pada saat itu dia teriak sekencang-kencangnya. Setelah itu menangis sekencang-kencangnya. Kemudian setelah itu mulailah perempuan ini sepertinya ingin melepaskan semua pakaiannya seperti ketika dia dilahirkan, telanjang. Lalu kemudian syekh tersebut keluar menangis, kemudian berkata kepada sahabatnya, "Sesungguhnya saya tidak mengetahui nikmat akal itu, bagaimana nikmatnya Allah memberikan kita akal, kecuali setelah kejadian ini. Melihat orang yang melucuti dirinya dari pakaiannya di depan orang-orang, begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat akal yang diberikan kepada kita." Akan tetapi kemudian akal ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dan itu Allah berikan ancaman di dalam Al-Quran. Dan begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Misalnya Allah mengatakan, "Inna syarrad dawabi indallahi", bahwa makhluk yang paling buruk, makhluk yang bergerak yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, as-summul bukum, yaitu makhluk yang
tuli bisu. Alladzina la ya'qilun, yaitu orang-orang yang tidak berakal, yaitu orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Kami penuhi neraka dari manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, akan tetapi mereka tidak menggunakannya untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi mereka tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi mereka tidak gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am. Kata Allah, mereka itu seperti binatang. Bal hum adall, bahkan lebih sesat lagi dari binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu termasuk orang-orang yang lalai. Makanya orang-orang kafir di akhirat ketika disiksa, maka mereka mengatakan, seandainya kami dulu menggunakan akal kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Bahwa bagi orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka akan mendengarkan suara yang sangat mengerikan, dan neraka itu membara apinya. Takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir saja meledakkan saking marahnya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap segolongan di antara mereka dilemparkan ke dalam neraka, sa'alahum khazanatuha, maka penjaga neraka mengatakan, alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang kepada kalian pemberi peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna. Bahkan telah datang kepada kami pemberi peringatan, akan tetapi kami dustakan. Dan mengatakan bahwa kalian itu fi dalalin kabir, berada dalam kesesatan yang besar. Kemudian mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami di dunia mendengar dan kami berakal, menggunakan akal kami, maka kami tidak akan menjadi atau terjerumus bersama penghuni-penghuni atau termasuk penghuni neraka yang apinya sangat keras. Fa'tarafu bidzambihim. Mereka mengakui dosa-dosanya ketika di dunia. Fasuhkan li ashabis sa'ir. Tapi rahmat Allah sudah jauh terhadap orang-orang penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk menggunakan akal, agar kemudian akal ini kita bisa beribadah dengannya, mengenal tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa huwal ladzi ansha'a lakum, dialah yang telah menjadikan kepada kalian as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah yang telah menjadikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati, kan tetapi sedikit di antara kalian yang bersyukur. Wa huwal ladzi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dialah yang telah mengembangbiakkan kalian di muka bumi, kemudian kalian akan dikembalikan, dikumpulkan kepadanya. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Wa ilaihi ikhtilaful walahu ikhtilaful laili wan nahar, dan Allah yang mempergantikan siang dan malam. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Bal qalu misla ma qala al-awwalun. Tapi mereka orang-orang yang kafir ini justru mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu.
Aidza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'utsun. Apakah kami ketika meninggal, setelah tulang belulang kami terpisah dan hancur, apakah kami akan dibangkitkan? Itu yang mereka katakan. Laqad wu'idna nahnu wa abauna. Kami telah dijanji-janji, begitu pula orang-orang tua kami. Inna hadza, bahwa sesungguhnya ini asatirul awwalin, bahwa ini sebenarnya hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Muhammad, "limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Siapa yang memiliki bumi ini dan semua yang ada di dalamnya jika kalian mengetahui? Sayaquluna lillah. Mereka akan mengatakan yang memiliki langit, begitu pula semua yang ada padanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Afala tatadhakkarun? Kalau begitu kenapa kalian tidak mengingat? Kalau begitu kenapa kalian tidak mengingat bahwa Allah yang memiliki semua itu? Qul man rabbus samawati sab'a wa rabbil arsyil azim. Katakan, siapakah Rabb yang menciptakan langit yang 7 dan yang Rabbnya arsy yang mulia? Sayaquluna lillah. Mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Qul afala tattaqun? Katakan, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, man biyadihi malakutu kulli syai', siapa yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, wa huwa yujiru wa la yujaru alai, dialah yang dapat melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi darinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah. Mereka pun akan menjawab Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Qul fa anna tusharun? Katakan, bagaimana kalian bisa tertipu? Jika kalian menggunakan akal kalian, kenapa kalian bisa tertipu? Bal atainahum bil haqq. Kami datangkan kepada mereka bukti-bukti yang nyata kebenaran. Akan tetapi walakinnahum wa innahum lakadzibun. Kan tetapi sesungguhnya mereka mendustakannya. Nikmat akal adalah nikmat yang sangat besar. Bahkan bukanlah penampilan yang kemudian yang harus kita dahulukan daripada akal itu. Penyair Arab mengatakan, laisal jamalu bi aswabin tuzayyinunana. Bukanlah keindahan dengan pakaian yang kemudian menghiasi kami. Innamal jamalu jamalul akli wal adabi. Akan tetapi keindahan itu adalah keindahan ketika kita menggunakan akal sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan memperbaiki adab. Orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, mereka pasti akan mencari sandaran selain daripada itu. Lalu kemudian mereka percaya dengan khurafat, cerita-cerita yang dulu, cerita-cerita dari nenek moyangnya, cerita-cerita dan kisah-kisah yang tidak ada sandarannya. Dia pun tidak menyaksikannya. Orang yang dia dengar darinya, dia pun tidak melihatnya. Hanya sekedar cerita yang kemudian dinukilkan dari generasi ke generasi dan tidak ada pembenarannya dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia percaya itu. Yang tidak menggunakan akalnya, ini belum kita mengatakan menggunakan Al-Quran dan hadis, akalnya, akal sehatnya, dia akan percaya dengan perkara-perkara pemali yang mungkin 1-2 kali terjadi. Akan tetapi Allah tidak menurunkan hukum pada hal tersebut. Tidak semua orang yang melakukan hal yang sama kemudian akan mendapatkan sesuatu yang sama. Mereka hanya menyamakan, mencocok-cocokkan. Yang tidak menggunakan akal sehatnya, pasti dia akan menggunakan sesuatu yang lain. Pergilah dia ke duku Mas Sandro. Ketika misalnya anaknya sakit, kemudian bawa telur, buang di sungai. Apa hubungannya kalau kita gunakan akal? Ketika rezekinya tidak baik, kemudian diarahkan bahwa pakai batu ini dan batu ini, kenakan di tanganmu, rezekimu akan naik. Apa hubungannya batu dengan rezeki? Apa hubungannya batu dengan rezeki? Jika engkau ingin merasa aman dan terlihat berwibawa,
bawa ini tapi. Apa hubungannya wibawa dengan tapi? Ketika kamu ingin terlihat memiliki wibawa dan rezekimu lancar, cari kayu atau bambu yang siruntulah panah, bambu petuk. Lalu kemudian rezekimu akan naik, kamu akan menjadi orang yang dihormati. Apa hubungannya bambu yang ciptaannya Allah jadikan berbeda dengan yang lain, kemudian itu bisa meningkatkan rezeki, tidak menggunakan akal? Apa hubungannya yang cicak, yang ekornya mapakkah, lalu kemudian digunakan untuk sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan penjelasannya dalam hal tersebut? Ketika orang tidak menggunakan akalnya, akal sehatnya, maka dia akan bersandar pada hal-hal yang lain. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanya cukuplah kita menggunakan akal untuk kemudian bisa memilah dan memilih hal-hal yang berkaitan, ya, terutama hal-hal yang berbau mistik atau gaib, sesuatu yang tidak pernah kita lihat, hanya selalu diceritakan dan diceritakan, yang kemudian membuat kita menjual akidah dengan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kita lihat di depan mata kita. Kalaupun terjadi di depan mata kita, kalaupun sesuatu itu benar terjadi, bukan berarti itu sesuatu yang boleh kita lakukan. Orang sakit, iya sakit, boleh dia ke dokter, dia akan mendapatkan pahala dengan usahanya tersebut. Boleh dia ke dukun masandro, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukankah kita ingin sembuh? Orang miskin, orang yang tidak memiliki harta, bisa dia kerja pergi menjadi buruh, pergi bekerja di sana mengangkat ini dan itu, kemudian dia digaji, bisa, halal. Boleh dia mencuri? Tidak boleh, itu haram, sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah untuk mendapatkan makan mencuri bisa? Kesehatan Allah jadikan jalurnya melalui, misalnya kita berobat, boleh saja juga mungkin melalui berdukun, akan tetapi berdukun Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, karena kita datang ke dokter, Allah yang menyembuhkan. Kita datang ke sandro, Allah juga yang menyembuhkan. Tapi cara ini Allah halalkan, cara ini Allah tidak halalkan. Maka terjadi, bukan berarti itu benar dan boleh kita lakukan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat dan semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja bahwa Yarotomatuatta Riolo mereka memiliki atau ada pelajaran-pelajaran yang berharga yang ingin ditanamkan kepada kita. Akan tetapi di antara bentuk kesalahannya ketika itu dibuat mistik dan berubah menjadi keyakinan. Di antaranya misalnya orang tua kita mengatakan, aja mutudangi angkelungnya, jangan duduki bantal, meletak komatu. Letang ini adalah penyakit, bisul adalah penyakit. Kita tidak boleh meyakini bahwa dengan menduduki bantal kita akan mendapatkan penyakit. Itu masuk dalam akidah. Pelajaran yang ingin disampaikan bahwa kalau kau duduki bantal ini akan bocor. Seperti itu. Ketika ada orang yang bertamu, disiapkan, dihidangkan makanan, lalu kemudian ada orang yang mau pergi, ya, sebelum memakan atau meminum minuman yang sudah disiapkan, maka orang mengatakan pemali. Pelajarannya adalah agar tuan rumah tidak tersinggung. Lalu kemudian dikatakan nanti kamu akan mendapatkan begini, kecelakaan di sana. Itu akidah, itu tidak boleh kita yakini. Kemudian kalau engkau anak dara perempuan yang duduk di depan pintunya atau terlambat bangun, maka terlambat jodohnya. Jodoh adalah rezeki.
tidak bisa dikaitkan dengan tidur, karena jodoh atau rezeki Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Tapi itu kemudian dibahasakan yang akan masuk kepada keyakinan dan akidah, dan itulah yang merusak. Kita mengakui bahwa ada pelajaran-pelajaran yang ingin disampaikan oleh orang tua kita kepada kita, tapi ketika itu sudah merubah keyakinan dari Allah Subhanahu wa taala kepada benda, maka disitulah letak kesalahannya. Ajak mutin romopang, mati indokmu, jangan tidur tengkurap, nanti ibumu meninggal. Tujuannya bagus, karena menurut kedokteran bahwa memang tidur tengkurap akan memberikan dampak dari sisi kesehatan, dan itu pun ada hadisnya yang diperbeda pendapatkan ulama apakah sahih, hasan atau dhaif, bahwa tidur orang tengkurap itu model tidurnya penghuni neraka. Tapi ketika dikatakan bahwa tidur tengkurap ini dapat merenggut nyawa, itu akidah, itu yang merusak. Maka tugas kita sekarang, hentikan informasi itu dan kita sampaikan kepada anak-anak kita sesuai dengan alasannya. Apalagi jika didukung dalil Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Hindari semua penjelasan-penjelasan yang akan merusak akidah kita dan akidah anak keturunan kita. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Sembah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan.